Gua ada film, lu mau nggak kalau nggak make up? Cuma satu itu doang. Nanya itu. Iya, karena susah untuk downgrade lo kecuali itu. Gak apa-apa ini wrinkle lo nggak apa-apa lah, gue bilang. Mau nggak? Dia mau. Nah udah, bener. Dapat Luna, dapat Ibu. Terakhir tuh dia, yang paling percaya itu Oka. Karena dia udah pernah di Lembayung. Lembayung juga Oka main. Dia lepas lah semuanya, ya dia tahu kalau Mbak Im pasti begini. Ini yang terakhir tuh Pak ini. Meeting lagi. Ngomong agak lagi. cukup sulit untuk diajak ya. Terus. Karena setelah pengalaman di film horor sebelumnya gitu ya, nggak berani lah gitu. Kenapa, ya. Bu? Hah? Ya horor di belakang itunya horor lebih serem lagi dari filmnya. Di belakang layarnya lebih horor ya. Ini nih. Jujur aja Ibu pakai saya blok air panas. Beneran, satu badan bro. Coba yang terjadi, maaf ya, terjadi dengan orang-orang sekarang. Oh my god. Boleh nggak off dulu 2 minggu ya. gitu. Oke, cabut gitu. Maaf ya, cabut. Kan sakit gua. Oh ini nggak boleh. Nah, karena Ibu juga melihat semua udah bekerja dengan keras sekali. Hai, Insertizen, Indra Herlambang kembali hadir di sini. Kali ini istimewa banget karena di iTalk kita kedatangan filmmaker dari sebuah film yang sebentar lagi akan tayang dan pasti ditunggu-tunggu banget. Salah satu film horor yang akan menghiasi bioskop Indonesia, yaitu Sukma. Yes. Ini dia para filmmakernya, boleh kita berikan tepuk tangan. Ibu Christine Hakim, Bapak Baim Wong sebagai sutradara dan produser, juga ada Fedi Nuril. Gemuang. Kayak aktor K-pop gitu, ya kan? Oke, selamat datang di studio Insert. Terima kasih. Ini mereka sudah pakai kaos yang spesial loh. Iya loh, tuh. Nah, posternya ini. posternya ya, Mantap. ada Luna Maya di situ ternyata. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi tentang film yang ini ya, kita akan lihat dulu nih trailernya ya. Oke. Ini dia. Aku nggak pernah selingkuh, Mas. Ian masih anakku. Itu siapa? Halusinasi, Mas. Rumahnya tua ya, Mas? Meskipun tua, tapi kan tetap terawat. Siapa yang ngerawat? Kamu ngapain kesini, Mas? Ada sesuatu di rumah ini, Rin. Mas? Mas, ini kaca dari mana ya? Mbak lihat di mana simbol ini? Saya ngerasa sejak kami pindah dan ada cermin itu saya rasa ada yang janggal. Cermin di rumah ibu itu bukan cermin biasa. Kalau gerbangnya terbuka, Ali Raga dan Ali Sukma akan terjadi. Dia lagi ngapain? Ayo masa, pergi dari sini. Ini nggak jatuh. Mana anak saya? Kamu karena kamu selamat. Ibu saya sudah terlambat. Mantap. Wah, untung latahku nggak keluar loh ya. Berhasil banget loh, itu nakutin loh. Oke, ini ngagetin ya, jam scare-nya tuh serem banget loh. Dan kalau kita lihat, Kamu nggak dijantung kan? Alhamdulillah, Nggak terus mikir, kan? enggak, alhamdulillah enggak. Cuma sering latah aja Bu. Takut keluarnya yang aneh-aneh gitu kalau lagi Lebih latah. parah ya? Iya kan, lebih sensor. ganggu. Kita mulai dari ceritanya dulu deh ya. Ini bercerita tentang apa nih, Sukma ini? Nah, Lah, situ sutradara. Sutradara tuh kan. Dia ngeliatnya ke situ. Gaji buta nih. Jadi. Oke, ceritanya ini mengenai ini bisa dibilang
horor yang penampakan itu yang gue bilang agak sulit dipercaya sama gue ketika penampakan genderuwo atau nggak apa ya. Makanya ini objek cermin ini menurut gue sangat menarik ya untuk bisa dijadikan cerita, karena udah lama banget cerita cermin itu di Indonesia, di luar negeri itu belum ada. Makanya ketika ditawarin sama Rati Kumala untuk punya cerita cermin untuk horor Indonesia, mau banget. Iya. Sedikit aja tanpa spoil di ending ya. Tentang apa sih ini film sebenarnya? Mau apa? Ya, jangan dong. Ibu dong. Suara Ibu ini, dong. ini suara Ibu dong. gila nih yang benar. Biar ibu Dia ngomong udah aja. dikerjain di dalam film. Jadi ceritanya tentang Nah, itu padahal deh. nanya. Nggak apa-apa tuh Fedi tuh. Cerita ini tentang bagaimana kita berusaha untuk tetap awet muda atau bahkan hidup abadi, dan cermin itu menjadi objek penting untuk bisa mencapai itu. Wow. Kamu menarik ya? hobi ngaca nggak? Oh, pantes banget, kelihatan dong. Dari mukanya aja ya, genit banget gitu kayak orangnya ya. Oh, Oke, tadi kan di trailer ada cermin-cermin itu. iya. Jadi kan menurut aku ya, salah satu ketakutan manusia itu mau laki-laki atau perempuan itu ya menua. Betul. Dan kita nggak bisa kabur dari situ. Ya. Mungkin sekarang banyak cara untuk membuat kita bisa awet muda, tapi pada akhirnya kalau kita overdoing itu malah bisa berefek jelek buat kita kan. Gitu. Nah ini juga Sukma itu tentang itu. Seberapa jauh kamu mau melakukan sesuatu demi awet muda atau abadi gitu. Oke. Ada batas yang tidak boleh dilewati. Kalau boleh Ibu tambahkan, itu mungkin bumbu-bumbu untuk mengikat cerita ini ya. Tapi yang saya tahu dari Ibu tahu dari Mas Baim, esensi dari cerita ini, pesan yang mau disampaikan kepada penonton, dan mudah-mudahan dengan banyaknya penonton nanti yang datang ke bioskop, sehingga pesan moralnya pun sampai bahwa manusia itu kalau sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, ya, kaget ya, hati-hati ya. Langsung ke sini rasanya. Dikuasai hawa nafsu tek gitu. Nah, dan itu akan membuat logika akal sehat kita sebagai manusia menjadi tidak jalan. Sebutlah ini menjadi peringatan buat kita, kita semua semua sendiri lah ya, intinya, yang juga terlibat dalam film ini. Oleh sebab itu ya, ini yang menjadi esensi dan yang amat penting sekali. Mudah-mudahan pesan ini sampai, karena di dalam kehidupan dan dunia yang sudah semakin gila dan sudah semakin tua, dunia yang tidak baik-baik saja gitu ya, kita sering sekali dilupakan untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang paling dasar, cinta kasih gitu ya. Dia yang harus mengontrol ibaratnya, menjaga balance kehidupan ini. Kalau tidak ya nanti ya kayaknya yang paling biadab dalam film ini ya memang tokoh Ibu Sri yang aku peranin ya. Bayangin ya, jahat nggak sih dia? Kan masih muda umurnya. Nah ini nih, ini penting. Kenapa Mbak Im Wong untuk film ini kemudian menggandeng Ibu Christine Hakim sebagai salah satu pemerannya? Jadi menarik banget sih. Di skenario itu peran Ibu Sri itu muncul di scene 40 lah. Saya sampai sekarang masih ingat. Iseng sebenarnya. Coba tuh kan, iseng ngerjain ibunya, coba. Ma, ada nih karakter di film Sukma, mau main nggak? Siapa yang direct? Saya, Ma. Saya mau, katanya. Hah? Ya bener, Ma. Kita yang benerin 50 kali dulu. Ya bener, Ma. Nah di situ kalau misalnya kita jadi pembuat ya, adanya Christine Hakim di 40 itu pasti ada sesuatu di endingnya. Betul. Ngapain nanti Ibu Christine Hakim? Dan akhirnya diubahlah itu skenario jadi scene 1. Sudah terlihat jelas ya, iya, beliau hitam abu-abu putihnya. Oke. Karena ini sudah ya udah Christine Hakim. Akhirnya udah 70% dari skenario itu kita ubah, ya akhirnya jadi ya. Ibu, ketika ditawarin sudah membaca ceritanya dulu kah, skenarionya kah, sinopsis kah, atau langsung Mbak Im main Nih. Mah, ada peran nih Mah, mau nggak gitu? Gimana tuh? Gimana? Belum, jujur aja belum. Lu pengen gua jawab itu makanya. Aduh ampun. Langsung aja. Iya. Jujur aja belum, tapi ya gimana ya mau menolak, karena ada ikatan apa ya, emosional batin, karena almarhum orang tuanya Baim itu kan
teman gitu loh. Jadi waktu Mbak Im mulai terjun di entertainment tuh udah dititipin sama ayahnya. Jadi, ini anak gua nih yang paling kecil yang nggak jelas nih sekarang. Lucu banget. Titipnya anak gua, ayah suruh aja anak lo ke rumah gitu. Ada ke rumah. Apalagi persis kita lagi persiapan ya, kan almarhum pergi, jadi ya itu semakin ya nggak punya alasan lah ibu untuk menolak ya. Tapi bukan hanya itu dong ibu. Oh ya pasti karena tapi yang benar kesannya kayak dijebak gitu loh, kayak iya udahlah, emang ibu. terus ya lihat kan apa namanya Lembayung gitu. Iya. Lembayung banyak dapat pujian Mbak Im, directing lo di situ. Untuk film dan pertama kan katanya oke banget. Ya, udah mencapai berapa juta penonton ya. Bahkan di Malaysia juga. Wah, 4 juta ringgit. Iya, alhamdulillah ya. Jadi makanya dia bisa bikin film ini lagi. Oke. Ya itu alasan kedua, tapi alasan ketiga juga, dan ibu melihat tidak mudah sama sekali. Jujur aja sebelum kalau bukan Mbak Im, karena setelah pengalaman di film horor sebelumnya gitu ya, nggak berani lah. Gitu. Kenapa Bu? Ya horor di belakang itunya banyak orang lebih serem lagi dari filmnya. Di belakang layarnya lebih horor ya. Ini nih. Jujur aja ibu pakai seblok air panas. Beneran satu badan bro. Oh ini kenapa? Jadi gini loh, bedanya ibu sama orang-orang biasa ya, ibu itu selalu kejadian itu related dengan apa yang dia perankan. Kenapa ini? Oh ini energi negatif. Emang benar energi negatif itu gede banget. Yang tersiram ke ibu yang sebenarnya mungkin yang jelek itu di dia. Kalau kita kan sebenarnya nggak sengaja nih orang ini, tapi kalau ibu tuh orang yang menurut dia seni peran itu bukan hanya seni peran, kenapanya itu banyak. Tapi satu badan bro, melepuh. Air panas ibu. Itu saya blok air panas. Terus? Air panas kali, air mendidih. Air mendidih. Itu udah luka bakar. Adegannya tuh apa kok bisa sampai air Bukan di adegan. Lagi masih di hotel. Ya ampun Bu. Jadi dan 2 jam sebelum itu battle scene sama Luna di rumah yang ceritain di rumah yang ibu perankan, Ibu Sri itu gitu. 2 jam sebelum itu, jadi udah melepuh tuh di lokasi syuting itu udah melepuh. Tapi nih bro tuh, astagfirullah. Oh ini yang diupload sama Mbak Im di story. Nanti kita liatin ya pemirsa. Di sini tuh. Ya Allah Bu. Itu jadi udah ibu cuma langsung telepon Mbak Tifa ada dari NRM Management. Tif tolong bilang bagian produksi untuk beliin salaf apa bioplacenton or whatever gitu ya. Udah. Terus masih pakai dibebut sama stagen 10 meter lagi. Walaupun pakai rok situ ya. Karena dokter baru bisa datang dari rumah sakit di Jogja itu kan kita syuting di Kaliurang 2 jam setelah itu. Jadi syuting battle scene tuh dijorokin sama Luna tuh ya lagi dalam keadaan si luka bakar ini masih kerasa tuh nyut-nyutannya. Ibu kenapa nggak minta aja bilang bahwa oke ini ada kejadian ini, hold dulu deh syutingnya. Gimana nggak rasa sakit? Indra nggak rasa sakit ibu, jadi ya kenapa mesti harus membuat repot banyak orang ibu juga rasa sakit dan dalam jalan itu nggak ada rasa apa-apa. Tadi nggak mau bilang, nggak bilang. Nggak tahu tuh kondisi itu. Nggak boleh bilang semuanya. Aku bilang produksi tolong panggilin dokter ya. Dokter juga sampai kaget kok. Maksudnya dengan luka seperti itu masih bisa syuting. Yang lebih gila lagi, jadi waktu proses kulit itu udah melocot ya, jadi daging tuh yang udah kelihatan merah dan putih itu adegan di gua battle scene juga sama Fedi sama Luna dibebetkan tuh nggak rasa sakit. Ya ibu kan bukan orang sakti kan. Tapi yang pasti udah itu pertolongan Tuhan. Pertolongan apa? Kita semua di sini walaupun genre-nya ini gitu ya, energinya negatif, tapi niat kita baik. Betul. Untuk menyebarkan kebaikan itu, bahwa jagalah gitu ya hawa nafsumu, kontrollah hawa nafsumu gitu. Dan Mbak Im juga, aku juga bersyukur sebagai kapten di lapangan selalu menyediakan tempat sholat yang amat sangat nyaman buat kita. Jadi ya saya hanya bersyukur bahwa semua Tuhan tuh meridhoi, melindungi kita semua. Tapi berarti ini juga membuktikan betapa hebatnya Ibu Christine Hakim ini ya, profesional. Ini kan gila sutradaranya. Bener dong, iya dong, kita harus berikan tepuk tangan yang paling meriah karena kembali coba yang terjadi dengan orang-orang sekarang. Oh my god. Boleh nggak off dulu 2 minggu gitu.
Oke, Sama cabut aja gitu. Maaf ya, cabut kan sakit gua. Kan Oh ini nggak boleh. Nah, karena ibu Dikasih juga tahu. melihat semua udah bekerja dengan keras sekali. Lihat Gila ya, Freddy, hebat ya. gitu ya. Hebat ya, Lihat hebat. Freddy, lihat Iya. Luna. Itu ngeglinding nih, kan sutradara gila lagi. Tapi emang Luna juga gila. Dia nggak mau nggak pakai mau stand in. diganti. Nggak mau pakai stand in. Kagak Jadi mau. ngegelundung dari apa tuh namanya? Tanah yang curam gitu lah. Itu Luna sendiri tidak Nggak pakai mau. pengganti. Kira-kira 85 derajat tuh Wow. kecuramannya. Iya. Wow. Lihat Oka juga sama Fred juga seperti itu. Jadi kan kasihan kan gitu. Nggak kebayang tuh kalau mesti itu stop juga. Berarti Hebat, memang hebat. ini semua orang yang terlibat di film ini dedikasinya luar biasa. Luar Yes. biasa. Satu lagi yang juga luar biasa adalah film perdana horornya Fedi Nuril. Fed, lo tuh di film tuh sudah berapa lama ya? Kurang lebih 20 tahun 20 tahun. Ya. Dengan film pertama waktu itu adalah mengejar matahari. Mengejar Matahari. Wah, gua nonton ulang-ulang tuh. Asli sampai sekarang masih kita lihat. Gila. It's a very beautiful movie, bener banget. Di Fedi Sujarwo ya? situ ya. Terus Iya. Jarwo. Soundtracknya sampai sekarang masih Wow. kita dengarkan terus. Iya, Ya, iya. silakan Ibu minum boleh. Nah, Fed, banyak banget nih genre yang udah lo mainin. Komedi udah, drama banyak sekali, Iya. poligami ya sudahlah ya. Yang banyak banget gitu yang poligami gitu ya. Sekarang memutuskan untuk mengambil film horor. Kenapa baru kali ini dan kenapa film ini? Yang utamanya tuh pasti cerita. Oke. Jadi awalnya gua kan ngeliat image Baim tuh sebelumnya tuh tukang ngeprank ya. Bener juga. Terus tiba-tiba kru film nih, kalau gue lagi syuting dan mereka udah pernah kerja bareng Baim bilang, Fed, Baim itu surprisingly di film dia tuh idealis, Ya. taste-nya bagus loh. Oh ya? Dan ini orang-orang yang kredibel gitu. Iya. Jadi kalau lo ada kesempatan syuting sama dia boleh tuh, karena gue juga kaget begitu meeting ngomongin konsep, wah ini nggak nyangka ya dia ternyata, karena kru-kru lain itu juga sama lihat Baim nih katanya ngeprank aja Ngeprank gitu. Kita mau bikin film ngeprank nih gitu. Tapi begitu di meeting, oh ternyata Baim sangat sering nonton film ternyata, Ya, betul. vocabulary-nya banyak, punya taste, punya idealisme. Nah udah gitu kita ketemu di film. Kamu kena prank juga. Kan? Iya. Karena nggak dibilang horor kan dari awal. Oh, iya. Nah, Supaya dapet dia. Lo nggak bilang kalau ini horor dia. Ya, apa? jadi sebelumnya kita satu film di Bila Esok Ibu Tiada kan, Iya. Bu Christine, Baim sama gue, dan Iya. walaupun gua nggak satu frame sama Baim, tapi kita ngobrol lah pas lagi nunggu, dan bener gue merasa passion dia dan idealisme dia di film tuh terasa gitu. Iya. Kalau dia, gue mau fokus gue di film, gue pengen ngedirect, gue pengen ngedit segala macem gitu kan. Wah, oke juga nih. Nah terus selesai film Bila Esok Ibu Tiada, nggak lama dia nelfon, Fed mau nawarin film nih. Film apa? Jadi bla bla bla, muter bukan horor, bukan horor. Ntar lu, Im, ada goibnya nggak? Ada, ya nggak horor berarti. Itu karena dia beranggapan karena gue nggak pernah main film horor, dipikir gue bener-bener nggak mau, Nggak mau. gitu. Padahal sih kalau udah tawaran horor ya gue baca dulu skenarionya. Kebetulan yang sebelum-sebelumnya gue nggak suka ceritanya. Ya. Nah ini pas dia kasih sinopsis dan jelasin karakter, ya gue suka sama cerita dan gue suka sama karakternya. Malah gue kaget karena Baim ini agak nekat ngasih gue peran yang sangat abu-abu ya. Dia Hendra ini pengidap skizofrenia, dan ketika skizonya kambuh ini dia menjadi orang yang sangat abu-abu. Dia bisa sangat care, tapi overprotective, atau bisa jadi karena terlalu emosional bisa membahayakan orang-orang sekitarnya gitu kan. Dan gue sebagai aktor pasti suka lah dapat peran yang beda dan menantang gitu kan. Oke. Terus pas baca ceritanya, walaupun tetap ada unsur jump scare dan nakutin lah karena bagaimanapun horor, tapi inti ceritanya tuh gue suka karena dalam gitu loh, deep. Tadi yang seperti Ibu bilang ya, pesannya Seperti tuh Ibu bilang gitu. bagus gitu ya. Jadi penonton nggak cuma dapat rasa takut, kaget, Iya. tapi syukur-syukur nanti habis nonton pas pulang amin. mereka jadi bercermin Iya. terhadap dirinya sendiri. Yes. Sedap, mantep Iya. banget. Jadi kalau kita lihat di sini, Baim dengan pengalamannya yang bisa dibilang masih sedikit nih Im di dunia film. Lo baru satu film, ini film kedua lo gitu. Yes. Bisa mendapatkan nama-nama segede Iya. ini, Fedi Nuril, Luna Maya, Oka Antara, Christine Hakim. Wah, itu gimana Im? Lo masih ada rasa deg-degan nggak nih? Gue ngedirect orang-orang gede ini loh. Kalau bisa jangan, karena mahal bro.
kayak kapok. Enggak, dia nggak kapok. Udah minta lagi. Udah minta paketnya lagi. ini datang-datang. Lu belum tayang yang ini kan? Bukan cuma satu, lagi dua. Wih, asik deh. Bakal lanjut kolaborasi ya. Amin. Tapi Gimana Tapi ya? semuanya juga coba-coba lu. Jadi sebenarnya Luna itu ketemu di Senayan City cuma persyaratan satu, karena dia itu harus middle low, dan semua film Luna itu dia itu orang kaya ya. Cuma nanya satu sama Lun, gua ada film, lu mau nggak kalau nggak make up? Cuma satu itu doang. Nanya itu. Iya, karena susah untuk downgrade lo kecuali itu. Gak apa-apa, ini wrinkle-wrinkle lo nggak apa-apa lah, gue bilang. Mau nggak? Udah mau. Nah udah, bener. Dapat Luna, dapat Ibu. Terakhir tuh dia, yang paling percaya itu Oka. Karena dia udah pernah di Lembayung. Lembayung juga Oka main. Dia lepas lah semuanya, ya dia tahu kalau Mbak Im pasti begini. Ini yang terakhir tuh Pak ini. Meeting lagi. Ngomong Agak cukup lagi. sulit untuk diajak ya. Terus. Tapi menyenangkan. Menyenangkan, Nah, menyenangkan. itu dari Baimnya. Sekarang dari aktor-aktornya kita mau tanya langsung ya. Fedi Nuril. Sebagai sutradara, Baim bagaimana? Sepengalaman lo. Jadi hari pertama gua syuting, buat gua ya, Ibu sama Luna sama Oka udah berapa hari syuting duluan. Nah, pertama kali syuting, gua udah pakai makeup, udah ganti baju, gua bawa skenario, datengin Baim kan, dia lagi duduk gitu ngeliat ke depan kan. Ini adegannya nanti gimana? Gue juga belum tahu, Fer. Lo belum tahu? Belum, gua harus ke set dulu, ntar gue semedi, nanti baru deh gue Itu kasih bahasa tahu. gua tuh. Gue kayak, sebenarnya ada memang tipe sutradara yang seperti itu, yang mereka mengandalkan spontanitas. Betul. Tapi ya tuh kadang 50-50, lu bisa keren banget idenya, atau bisa nggak jelas banget gitu kan, karena itu mendadak gitu, nggak mateng. Nah tapi, wah Baim ternyata tipe yang seperti ini. Wah gue resah kan, gue langsung pemanasan, gue langsung melakukan apa yang membuat gue on gitu, ready lah gitu. Tapi terus dia datang ke set, dia lihat-lihat, dia mikir. Nah begitu udah dapat idenya, itu oke sih. Bener-bener kayak oke, nanti lo kesini, terus Ibu kesini, Luna kesini. Oke, make sense. Karena yang terpenting itu kan masuk akal, nggak terduga juga, unpredictable juga. Oh, gue nggak nyangka kalau bikinnya seperti ini dan kebetulan gue suka. Jadi emang mengejutkan lah di dunia film ini sih, Baim sih. Surprising banget nih orang ya, dan surprisingly good. Banyak yang bilang gitu. Ya. Alhamdulillah. Dan yang paling susahnya sutradara itu kan lo cukup tegas untuk disegani dan dipercaya untuk mengarahkan. Bagaimanapun Ibu Christine Hakim ya. Iya. Gitu. Gue nggak tahu di dalam hati dia deg-degan atau enggak. Cuma untuk menempatkan posisi di mana seorang Ibu Christine Hakim percaya sama directing gue. Nah itu nggak gampang. Yes. Itu satu. Tapi juga cukup relax untuk kita bisa diskusi atau bercanda lah at least. Karena syuting itu kan stressful juga ya. Dan kalau nggak segitu tegasnya, itu Beliefnya kurang. bisa dikerjain sama kru malah. Benar. Ini saudara kelemar-kelemar kita kerjain ini bisa digituin malah gitu. Betul. Dan dia dapat banget posisi tengah di mana kita percaya sama arahannya, tapi kita juga Nggak berjarak ya. nggak berjarak gitu. Kita betul. cukup relax untuk ajak bercanda gitu. Nice. Kalau Ibu kan kenal dari kecil berarti kan, sudah tahu orangnya seperti apa.